Apakah Anda seorang Halo. Muslim? Bukan, aku Kristen. Oke, gimana Cuman, Bang? Ini sebenarnya diskusi cuman, lintas iman, Bang. udah, Ini cuman diskusi gua lintas apa? iman sebenarnya. Lu pengen ngomong apa? Enggak. Ngomong nggak? Hah? Ngomong? Enggak. Enggak, ya udah. Aduh, gimana? Teman-teman sekali lagi ya, ini saya perkenalkan lagi nih, saya perkenalkan. Teman-teman, channel ini itu adalah channel diskusi tentang iman, terutama antara Islam dan Kristen. Disinilah ajang bagi kita itu untuk melakukan diskusi ataupun debat. Tetapi ingat, nggak usah pakai acara-acara jadi ribut gitu loh. Diskusi yang baik. Jadi kalau naik tuh udah disiapin dulu. Apa yang mau Anda omongin begitu ya. Naiklah, siapkanlah bahan Anda. Apa yang mau Anda utarakan. Gitu. Oke, kita kasih naik ada Alif Abdurrahman. Ini sering naik nih orang nih, tapi nggak sembuh-sembuh. Silakan Alif. Selamat malam, Makasih Bang. Andrew, makasih. Silakan, nyalakan kamera dulu, Alif. Silakan. Ya, selamat malam, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Selamat malam, silakan. Ini, Bang, Anda ini saya melihat Anda memantau, Anda itu terus pembahasannya itu aja, Bang. Padahal yang Anda bahas itu selesai tentang kata Rob ini. Anda itu kayak nggak terima Kamu sudah gitu mengakui. Kamu sudah mengakui bahwa Yusuf di situ punya dua Rob. Ya, kata Rob kan bisa artinya kan pemilik, Bang, atau tuan ya. Oke. Bisa Berarti kamu mengakui bahwa sebentar. Berarti kamu mengakui bahwa Nabi Yusuf punya dua Rob. Benar. Yang satu manusia. Oke, baik. Baik. Kan Kenapa dikatakan dulu. Anda jangan langsung framing. Konteksnya di situ kan Nabi Yusuf kan masih jadi budak ya. Budaknya dari si majikan itu. Konteksnya. Oke, berarti dia seorang nabi, betul? Seorang nabi. Oke, punya dua Rob, betul? Pada waktu itu. Punya dua Rob, betul? Musyrik gak itu punya dua Rob? Tidak, dia budak. Otomatis dia tuannya. Oke, baik, majikan. baik. Tapi baik. di situ kan bolehkah? Baik. Boleh. Ya kan? Bolehkah menjadikan seorang manusia sebagai Rob? Boleh. Boleh. Coba buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Apa di situ, Bang, artinya? Mereka menjadikan manusia, mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb di samping Allah. Coba. Kelihatan? Atau saya bantu aja dari sini. Saya bantu. At-Taubah 31 ya, Bantu Bang. ya. Ya, At-Taubah 31. Saya balikan dulu ya kamera saya. Saya balikan juga di sini. Anda sambil memeriksa di sana. Soalnya nanti Anda bilang ini Quran saya editan lagi. Ya. At-Taubah 31. Kelihatan di sini? Di layar saya kelihatan nggak? Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Di dalam bahasa Arabnya ya dikatakan di sini dikatakan ya ittaqhazu ahbarahum wa rubanahum arbaban. Jadi mereka menjadikan manusia sebagai robnya. Nah, di sini dikatakan musyrik. Sementara Nabi Yusuf menjadikan manusia sebagai robnya nggak musyrik. Gimana? Coba jelaskan. Ya. Saya baru tahu ya, Bang, ini, Bang. Cuman konteksnya Anda sudah baca nggak tafsirnya, ayat sebelumnya? Baik, sudah saya baca. Jadi kejadian itu begini. Memframing tidak sesuai dengan konteksnya. Kan Anda kan suka seperti itu. Baik.
Jadi suatu ketika, jangan kamu jeda, kamu jangan googling, soalnya kamu terjeda, Alif. Alif, Ya bang, ini bang. kalau Ada kamu keluar dari masalah tadi. aplikasi, kalau kamu keluar dari aplikasi, penampakan di layar itu kamu terjeda, begitu. Jadi jangan keluar dari aplikasi. Gini, di dalam buku-buku tafsirnya itu, misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan begini, ada seseorang namanya itu Adi Ibnu Hatim. Nah, Adi Ibnu Hatim ini dia seorang Nasrani. Nah, dikatakan di dalam buku tafsir itu, di lehernya itu masih dia menggunakan kalung salib dari perak. Nah, suatu waktu ada kehebohan terjadi karena kedatangan daripada si Adi bin Hatim ini, karena dia seorang pembesar dari Bani Hatim, dari Bani Tayyi dikatakan begitu. Nah, kedatangan dia untuk menemui Muhammad dalam rangka untuk berhubungan baik seperti itu, adanya komunikasi di antara mereka. Nah, hebohlah akan kedatangan. Wah, datang Adi Ibnu Hatim. Nah, ketika Adi Ibnu Hatim ini datang, Muhammad sedang membacakan surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb selain Allah. Lalu Adi bin Hatim berkata kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak pernah menjadikan rahib-rahib kami sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Apalagi kami menyembahnya." Nah, maka Muhammad berkata begini, "Sesungguhnya engkau telah menjadikan mereka Rabb-Mu dan sesungguhnya engkau telah menyembah mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara engkau mematuhi mereka melebihi apa yang diperintahkan. Jikalau alim ulamamu itu mengharamkan yang halal, kamu ikuti. Jikalau dia mengharamkan yang halal, kamu ikuti. Yang demikian itulah penyembahan kalian terhadap Rob kalian itu." Itu penjelasannya. Apakah kamu mau bantah? Ya. Oke. Saya tidak bantah Berarti itu, saya benar. Terus saya mau coba compare di yang ayat Yusuf tadi ya bang. Apakah tuannya Yusuf pada saat menjadi budak, apakah menyuruh menyembah dia selain baik. dia? Kan enggak kan? Baik. Itu tidak kita dapati di dalam ayat tersebut. Yang jelas Yusuf menjadikan dia sebagai Robnya. Betul? Benar, karena Yusuf kan budak. Oke. Dia majikan. Oke. Jadi kita pakai begini. Pemilik, bang. Oke. Bukan Tuhan. Kalau ada seorang ulama, gini, kalau ada seorang ulama menghalalkan babi, sedangkan babi di dalam Al-Quran dilarang oleh Allah untuk dimakan, tapi ulama menghalalkannya, dan orang malah lebih mentaati ulama tersebut, menurut Muhammad yang demikian itulah orang tersebut sudah menuhankan si ulama tersebut. Betul nggak? Ya betul. Karena dia... Oke, sekarang kita tes ya. Kita tes nih. Menurut Allah, apakah seorang muslim boleh bohong? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ada ulama yang ngajarin boleh bohong dan muslim lebih taat kepada ulama tersebut, berarti orang-orang telah lebih menuhankan ulama tersebut. Setuju? Setuju. Ah, itulah yang kalian lakukan. Itu yang kalian lakukan. Di mana? Oke, baik. Coba buka Quran surat Al-Jathiyah, Surat Al-Ahzab ayat 70. Coba. Surat Al-Ahzab ayat 70, silakan. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 70. Oh, yang 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke, disuruh ngomong yang benar atau yang salah? Yang benar. Jadi, oke. Muhammad mengajarkan boleh bohong nggak?
Ya, terus apa? Langsung Oke. saya ke intinya, Siapa Bang. yang Anda lebih jangan- kalian taati? Sebentar. Siapa yang lebih kalian taati? Perkataan Allah tentunya. Baik. Saya tunjukkan hadisnya ya. Di sini kayak Aduh. yang Saya akan tunjukkan kepada kalian. tiga Saya bandingkan ayat itu. berdusta Baik. dalam 3 hal, kan? Baik. Saya Nah, tahu itu. nih. Saya sudah tahu, Bang. Anda mau Saya kemana? tunjukkan ya. Saya balikan dulu kamera saya. Nih, saya balikan dulu. Kalian ini sudah menuhankan sang Nabi. Karena apa? Karena kalian lebih menaati sang Nabi. Oke, kelihatan Ya, di dia sini kan ya. utusan, Bang. Tidak ada masalah kita menaati utusan. Iya. Iya, tapi kan bergontok-gontokan dengan ayat yang barusan kamu baca. Coba baca ayat yang tadi barusan. Coba. Bacakan yang barusan tadi. Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke, disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Oke, ucapkanlah perkataan yang benar. Sementara di dalam hadis ini dikatakan Ibnu Syihab berkata, aku telah mendengar suatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali perkara peperangan, mendamaikan yang berselisih, perkataan suami pada istri atau istri pada suami untuk membawa kebaikan rumah tangga. Jadi menurut Rasul, boleh nggak istri bohong kepada suami? Boleh, konteksnya apa dulu, Bang? Boleh. Menurut Al-Ahzab 70, sebentar. Menurut Al-Ahzab 70, boleh nggak bohong? Boleh dalam 3 hal. Dan itu tidak ada... Coba baca Al-Ahzab 70. Baca Al-Ahzab 70. Sebentar, baca Al-Ahzab 70. Ya, kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Oke, kalau bohong kepada suami, apakah itu mengucapkan perkataan yang benar? Enggak, itu tidak benar. Terus siapa yang Anda ikutin? Konteksnya, tunggu dulu. Anda tidak Sebentar, konteksnya, siapa Bang. yang Anda ikutin? Siapa yang Anda ikutin? Perkataan Tuhan. Mana perkataan Bukannya. Rasul? Kalian lebih patuh kepada Rasul, makanya kalian sudah menuhankan Enggak, Rasul. Anda itu memframing di situ, Bang. Kita itu Kok memframing gimana? Loh. kita tidak menyakiti istri. Sebentar. Bukan maksudnya Saya kasih contoh. Saya kasih kepentingan contoh. pribadi. Saya kasih contoh. Kepentingan rumah tangga. Oke, baik, saya kasih contoh. Misal kamu pergi ke Puncak Bogor, oke? Oke? Oke. Di Puncak Bogor kamu melihat ada seorang, ada wanita cantik. Nah, terus Menurut Quran, bolehkah engkau mencari istri-istri dengan harta yang kau miliki? boleh. Boleh. Tapi ada syaratnya Kamu juga itu, rumahnya, sebentar, tenang dulu, orang lagi ngomong, kamu Bang. potong-potong. Ya, silakan. Rumahmu di Jakarta, oke? Di Jakarta kamu ada istri. Kemudian kamu pergi ke Puncak Bogor. Menurut ayat Quran, seorang muslim dihalalkan mencari istri-istri dengan hartanya. Halal itu. Sampai di Bogor, Anda lihat seorang perempuan cantik. Oke? Karena Anda di sana kerja 3 bulan tidak pulang-pulang, maka menurut ayat Quran Anda boleh nikah lagi di situ. Tanpa izin suami, boleh. Menurut hukum Islam boleh. Tanpa izin istri. Lalu istri telepon. Halo papi, iya mama. Papi, sudah 3 bulan. Papi tidak mau pulang dulu kah? Tidak mama, soalnya kerjaan banyak di sini. Papi kawin lagi nggak di sana? Aduh, gimana jawab ini ya? Aduh, gimana ini jawabnya nih? Kawin lagi nggak? Nah, menurut hadis ini, demi keutuhan rumah tangga, bolehkah berdusta? Boleh nggak? Kalau saya
tidak tahu konteksnya betul, tidak diceritakan gitu. Boleh sebentar. Nih, Menurut hadis ini kalau saya melihat supaya dengar. Bang Edi, itu Kalau saya kepentingan dengar, pribadi, bukan kalau kepentingan saya dengar itu dulu. nafsu dengar Bang. dulu. Kalau saya melihat itu. Dengar dulu. Kalau saya jujur, si istri nanti bisa shock. Anak-anak nanti tidak diurus lagi. Rumah tidak diurus lagi. Lalu bisa-bisa nanti kalau jangan-jangan mereka minum baikon ini gimana? Nah, makanya demi dengar. Ada ayat untuk Aduh, dengar dulu, dengar. kepentingan pribadi. Menurut ayat ini tidaklah berdusta orang yang berdusta demi kebaikan. Contohnya perkataan suami kepada istri atau istri kepada suami dengan tujuan membawa kebaikan rumah tangga. Kalau kamu jujur ngasih tahu, Mama, saya sudah kawin lagi. Heboh nanti di rumah itu. Akhirnya Anda demi kebaikan Anda harus bohong. Anda tidak ngaku kawin lagi, padahal Anda sudah kawin lagi. Itu maksudnya hadis ini. Nah, sekarang itu demi kebaikan rumah tangga, Pan, tapi demi kebaikan si suami itu tadi pribadi sendiri, nafsunya. Oke, baik. Sekarang baik. Hadis itu. Kepentingan Baik. dia sendiri. Saya akan tunjukkan ini. Rumah tangga. Oke, saya akan tunjuk. Ngapain dia menikah lagi? Ya kan? Gimana? Apalagi menyakiti. Ngapain dia menikah lagi kalau boleh nggak menikah lagi menurut imanmu? Menurut imanmu boleh nikah lagi nggak? Boleh. Boleh. Apakah Anda harus jujur di situ? Ya, harus jujur. Baik. Harus jujur, Bang. Baik. Saya tampilkan. Saya balik dulu ya. Nah, sebenarnya memang mereka ini maunya, mereka nggak percaya ya. Anda yang mau framing, Bang. Itu saja. Sebentar. Baik. Bentar nih. Saya akan putarkan, nanti kalau diputarkan nanti mungkin bisa kena ban ya. Sebentar nih. Aduh, saya balik kamera saya. Semoga Anda dengar saja ya di sini, dengar di sini. Saya putarkan, dengarkan. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Oh iya, itu gak susah itu. Kon kawin mana, Mas? Enggak, padahal loro bojone ya. Probolinggo siji, mari ngono, ndi Bulusan siji, ndi siji. Punya simpangan. Istrinya dibohongi, Beb, enggak apa-apa. Karena kalau jujur nih pertumpahan darah ya. Nah, bohong boleh. Jangan Anda bilang tidak boleh. Saya tidak mengada-ngada, itu didukung oleh ceramah-ceramah Ustadz. Nah, sekarang begini. Bang, menurut Al-Azhab, sebentar. Menurut Al-Ahzab 70 tadi. Bang. Tunggu dulu, saya mau pembelaan dulu, Bang. Di konteks di video tadi, itu konteksnya bercanda atau serius, Bang? Karena Anda kan bercandaan itu jadi serius. Betulan, saya ulangi, saya putarkan lagi nih. Saya yakin mana orang yang di video itu. Dengerin. Makanya dengerin ya. Kalau kamu ngomong, saya ngomong, siapa yang mau didengar? Dengerin dulu, makanya, dengar. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Loh iya, itu gak susah itu. Kon kawin mana, Mas? Enggak, padahal loro bojone ya. Nah, itu boleh berdusta. Menurut hadis tersebut, istri boleh membohongi suami, suami boleh membohongi istri demi keutuhan rumah tangga. Kalau suami jujur punya istri lagi, nanti istri bisa ngambek berjamaah dengan anak-anak semua. Bayangin kalau istri tahu suami kawin lagi. Anak tidak diurus lagi. Baju tidak dicuci lagi. Nanti suaminya pulang nyanyi loh. Masak sendiri. Cuci baju sendiri. Bang, Anda sudah melihat videonya nggak? Di video itu, jangan sampai Anda. Ya sudah, sekarang nggak usah patokan kepada video. Betul atau tidak bahwasanya di dalam hadis boleh istri berdusta kepada suami, suami berdusta kepada istri. Boleh nggak menurut hadis itu? Letterlek. Boleh boleh. Menurut Al-Azhab, sebentar. Menurut Al-Azhab 70, boleh nggak bohong?
Di Al-Ahzab 70 tidak boleh kita harus berkata yang benar, ucapan yang benar. Oke. Sekarang umat lebih mentaati Nabi atau lebih mentaati Quran? Dua-duanya. Iya, makanya saya bilang kalian telah mentuhankan sang Nabi. Bukan menuhankan, Nabi tapi di sini jelas-jelas, dengar. Kita harus Di mengikuti sini utusan, sang Nabi jelas di sini menghalalkan apa yang diharamkan, betul nggak? Nggak, Anda ini selalu pengen kita tuh kayak Anda menuhankan. Sudah. Yang jelas, saya mau berkata kepada Anda begini. Kalau Anda ngikut-ngikutin orang seperti itu, yang ada Anda itu melawan isi Al-Quran Anda. Al-Quran itu jelas sekali mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelum Quran ini. Yaitu apa? Yaitu Injil, yaitu Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itu yang disuruh Quran kalian imani. Kalian malah mengimani hadis-hadis yang datang sesudah Quran. Loh, justru ini yang terjadi. Inilah keprihatinan saya. Kenapa saya prihatin? Kenapa kalian tidak mengimani kitab-kitab sebelumnya seperti dalam Injil? Di dalam Injil tertulis, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita disuruh percaya kepada Yesus di dalam Injil. Anda malah disuruh beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Yang isinya kayak begitu tadi. Belum tentu loh, belum tentu Muhammad ngomong gitu. Karena apa? Karena Muhammad, hadis-hadis itu ditulis 250 tahun setelah Muhammad meninggal. Bisa jadi itu omong-omongan orang terus ditempelin ke mulut Muhammad. Untuk apa? Untuk memuluskan aksinya. Contoh. Anda tidak pakai ilmu dalam sekarang saya tanya kepada Anda. Banyak nggak hadis-hadis palsu? Hafalannya itu kuat. Alif, banyak nggak hadis-hadis palsu? Alif, banyak hadis-hadis palsu nggak? Ya ada. Terus kenapa, Bang? Oke. Kalau kita baca pembukaan hadis Bukhari, di situ tertulis mengenai 600.000 hadis. Jadi ada 600.000 hadis, tetapi yang dibukukan, yang dianggap sahih oleh Bukhari, itu hanya 6.000. Artinya hanya 1%. Bayangkan, hanya 1% hadis yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang dianggap sahih. Artinya 99% hadis yang beredar bohong. Dengan demikian, maka 99% kemungkinan yang 1% pun itu juga bohong juga. Makanya, loh, buktinya 99% aja udah bohong. Gimana? Justru 99 saja udah bohong. Berarti yang 1% itu juga kemungkinan bohong juga. Gimana? Sekarang gini. Kalau Quran datang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, maka otomatis segala yang bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya tidak boleh kita pegang. Benar nggak? Ya, seperti apa contohnya? Contoh, saya kasih contoh. Di dalam Alkitab, di dalam Injil, Tuhan Yesus berkata, apa yang jika iya kamu katakan iya, jika tidak kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya apa? Kita disuruh mengatakan kebenaran. Quran di dalam surat Al-Ahzab 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Betul? Sejalan nggak dengan Injil? Sejalan nggak? Sejalan. Makasih Bang Tobias. Sejalan kan? Nah, kalau sejalan berarti benar kata Quran. Quran datang membenarkan kitab sebelumnya. Nah, sementara yang kalian pegang itu adalah kitab-kitab sesudah Quran yang isinya kayak tadi itu, cium-cium batu. Ya kan? Bohong-bohongin istri. Terus apa lagi? Kalian pedoman kalian adalah kitab-kitab yang datang sesudah Quran.
Makanya Anda sekarang berada di dalam kesesatan yang nyata. Makasih Bang Tobias, Kitab makasih. yang Nah, Injil yang sekarang itu apakah asli Injil dari Yesus atau sudah ya sudah, diubah-ubah, tunjukkan Bang? Injil yang Menurut asli. Bang Edi. Tunjukkan Injil yang asli. Ya sudah, kita tidak tahu Bang, Injil asli ya di Al-Quran ini. Inilah Perkataan Anda Yesus ini. tentang Anda ini ngomong-ngomongin Tuhan itu Injil Esa. palsu. Suruh nunjuk yang asli nggak mampu. Injil Anda yang asli itu fitnah ada di dalam Al-Quran, bahwasanya. Bang. Ya udah, gini saja biar enak begini. Anda kan mengatakan bahwa yang ada di tangan kami ini bukan Injil. Betul? Bukan. Oke, mana Injil yang Anda Bible maksud namanya. itu kalau begitu? Mana Injil yang Anda maksud kalau begitu? Di dalam Al-Quran, perkataan-perkataan Isa, itu Injil asli, Bang. Quran bilang, Misalnya kami contohnya membenarkan kitab-kitab yang sebelum ini. Artinya ada kitab di luar Quran. Kok Anda bilang dalam Quran? Aduh, gimana Anda ini? Kitab-kitab yang sebelum ini. Apa itu Taurat dan Injil? Kalau Anda bilang bukan yang ada di tangan kami, terus mana? Mana kitabnya? Ya ini Bang, contoh ayatnya Bang, di Al-Maidah, ayat 17. Sungguh telah Apa di situ kafir dikatakan? orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam berserta ibunya dan seluruh manusia yang ada berada di bumi. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Ayat tersebut berkata, sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata apa? Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Di mana dalam Injil dikatakan bahwa Allah itu maksudnya umat muslim kan, sebenarnya Al-Quran itu maksudnya Allah itu kan Bapa di surga. Betul? Betul, Tuhan lah intinya Bang. Oke, kalau Anda berkata bahwa Bapa di surga itu adalah Yesus, berarti orang tersebut telah sesat, betul? Ya, kafir. Nah, di dalam agama Kristen, siapa yang bilang bahwa Bapa di surga itu adalah Yesus? Nggak ada. Ya, Anda orang Kristen. Loh, kekristenan Anda kan itu beda, tidak ya. pernah dengar, tenang dulu. Bukan Anda, Kekristenan Bang. Anda kan itu dengar utusan, dulu, Alif. Anda kalau saya ngomong itu Anda dengar. Silakan, Kalau Bang. saya ngomong nggak Anda dengar, ngapain Anda di sini? Gini loh. Tidak ada di dalam ajaran Kristen bahwa Bapa di surga itu adalah Yesus itu sendiri. Tidak, itu bukan ajaran Kristen. Bapa di surga itu yang mengutus Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkali-kali berkata, Bapa mengutus aku. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku mengatakan di sini supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Jelas di dalam Alkitab. Yesus mengaku diutus Bapa di surga. Al-Quran, berarti itu Anda mengikuti Injil yang asli. Mengakui. Iya, makanya pertanyaannya sekarang yang ngomong maksud ya kan? Oke, kalau maksud Anda Isa Al-Masih di situ adalah Yesus, bukan Tuhan maksudnya Bapa di surga, saya setuju di situ. Saya sangat setuju. Kalau maksud Anda Isa Al-Masih adalah Yesus dan Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Tuhan itu adalah Bapa di surga, saya setuju. Sebenarnya ya, kalau kita membaca dengan baik, sebenarnya Quran itu datang membenarkan Injil. Hanya saja sekarang ini umat itu tidak percaya pada Injil. Umat justru percaya kepada kitab karangan ulama. Saya mau tanya Bang, kenapa Anda nggak percaya Akhirnya Al-Quran, apa? Bang? Akhirnya kalian berada di kesesatan yang nyata. Saya mau bertanya begini Bang, kenapa Anda nggak percaya Al-Quran gitu? Kalau Al-Quran itu tidak berubah. Al-Quran datang bukan, apakah Al-Quran datang membawa hukum baru? Quran datang membawa hukum baru enggak? Dia hanya membenarkan. Kedatangan Quran adalah untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Membenarkan Injil. Justru Quran datang menguatkan itu. Jadi kalian itu dipanggil untuk percaya kepada Injil.
Bukan malah percaya kepada kitab karangannya orang Persia. Akhirnya apa? Akhirnya kalian pergi menciumi sebongkah batu. Ngapain? Kenapa Anda Padahal percaya kitab yang ada ayat sisipannya, ada ayat-ayat yang bisa Anda dibilang malah kontradiksi lari-lari lah. kemana-mana. Intinya begini, Anda disuruh beriman kepada Injil, apakah Anda mau? Iya, disuruh beriman. Oke, Kita sebelumnya. kalau Anda disuruh beriman kepada Injil, sekarang saya tanya, dengar. Saya pergi ke rumah-rumah teman-teman saya yang seiman dengan Anda. Saya tidak menemukan Injil di sana. Yang saya temukan adalah itu, kitab cara ini. Kitab malam Jumat. Kitab apa itu? Di mana itu ada? Karang-karangan semua itu. Kitab kuning. Kitab. Padahal kalian disuruh beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran. Bukan kitab yang sesudah Al-Quran. Kalian ini dikasih tahu tapi ngeyel aja terus. Gimana? Beli itu Injil bukan bang. Tulis Injil bukan bang. Baik, saya bacakan. Saya bacakan. Justru itu pembukanya itu langsung inilah nih. Saya bukakan ya. Pembukaan Injil itu dibuka dengan begini. Saya bukakan kepada Anda nih. Saya balikan dulu ya. Pembukaan Injil itu sudah jelas. Nih, saya bukakan di dalam permulaan Injil Markus. Sebentar ya. Bentar. Pertanyaan saya bang, Paulus itu masuk Nih. Injil gak bang? Nih, kelihatan nggak? Paulus. Nih loh. Ini sudah dibuka nih. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti yang turut dan seterusnya. Ini jelas Injil ini. Inilah permulaan Injil. Makanya baca Injil. Oh, dibaca Anda nggak mau. Di dalam Injil dikatakan bahwasanya Yesus adalah anak Allah. Itu bersesuaian dengan Quran Anda sebenarnya. Cuman kalian ini memelintir isi Quran. Coba saya tanya, Bang, anak Allah itu maksudnya bagaimana bang? Konteksnya? Apakah Baik, dia sekarang saya tanya sama Anda. Konteksnya dia orang yang Oke. alim. Baik, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Pertanyaan saya, tolong dengarkan. Anda benar nggak dengar-dengar dari ustadz-ustadz bahwasanya Yesus bukan anak, bukan Allah, tidak beranak? Pernah Anda dengar istilah begitu? Pernah? Ya. Terus kenapa Pernah? bang? Baik. Saya akan buktikan bahwa statement Anda itu salah. Perhatikan. Siapa yang membuat Maryam hamil? Ya Tuhan. Terus kenapa? Tuhan. Sebentar, jawabnya Allah. Kalau Tuhan nanti kemana-mana. Yang membuat Maryam hamil adalah Allah. Setuju? Setuju, itu kehendak Allah. Oke, baik. Kalau Anda menyebabkan perempuan hamil, maka Anda disebut A, paman, B, tetangga, C, bapak. Nah, Anda sudah mau mulai. Saya ulang lagi. Saya ulang, pelan-pelan. Kita sudah bahas ini, Bang. Tenang. Dengarkan saya. Jikalau Anda seorang laki-laki menyebabkan seorang perempuan hamil, maka Anda disebut apa terhadap anak itu? A, paman, B, tetangga, C, bapak. Tidak, jangan samakan Tuhan itu seperti manusia. Jelasnya. Mulai Anda ini. Mulai. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Bro, jujur sama saya. Ayo. Kalau Anda menyebabkan kabur dia, lari tunggang langgang. Ayo, diskusi sama saya. Mau sampai mana?
gue jabanin lo.